Shalom, selamat pagi anggota Pelita Kasih yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa di awal pekan ini dalam renungan tim Pelita Kasih yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini walaupun melalui renungan, tetapi saya sangat senang, saya sangat bersuka cita, saya sangat enjoy Saudara bisa berbagi berkat firman Tuhan. Dan saya percaya setiap firman Tuhan itu bisa menguatkan tetapi juga mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami di awal pekan ini. Kami boleh bangun dan kami boleh diberi waktu oleh Tuhan. Dan pagi ini kami membutuhkan firman-Mu yang dapat menuntun, meneguhkan bagi setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama terdapat dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Lukas pasal 24 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dua hal. Yang pertama, kita harus ingat akan firman Tuhan yang kita pelajari. Karena dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa perempuan-perempuan itu ketika mereka pergi ke kubur Yesus, tujuannya bukan untuk melihat kebangkitan Yesus, tetapi tujuannya adalah untuk merempah-rempahi kubur Yesus. Dengan pemahaman mereka bahwa Yesus masih ada di kubur, Yesus masih dalam posisi mati. Sehingga ketika pesan itu disampaikan, saudara kasih oleh Tuhan, perempuan-perempuan itu mengingat apa yang dikatakan Yesus selama ia hidup. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, bukankah setiap kita banyak sekali kita melupakan firman Tuhan? Banyak sekali kita lupa apa kata-kata firman Tuhan yang pernah kita pelajari. Ada banyak orang yang mengalami penyakit yang namanya penyakit lupa. Nah Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita perlu mengingat firman Tuhan. Karena dengan mengingat firman Tuhan, maka poin yang kedua adalah kita bisa menceritakan kepada orang lain. Artinya ada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, ada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan secara keluarga, ada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan baik dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Maka kita bisa menceritakan kepada orang lain. Dan kita perhatikan ayat yang ke-9. Setelah perempuan-perempuan itu mengingat apa kata Yesus, mereka pergi menceritakan kepada murid-murid bahwa Yesus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini mari kita belajar dua hal. Ingat apa kata Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ceritakan dan terus ceritakan perkataan-perkataan Yesus yang kita ingat di dalam hidup ini. Supaya apa? Kehidupan kita bergerak dalam tujuan Tuhan. Kita hidup dalam tujuan Tuhan, yaitu menjadi murid Tuhan yang terus belajar mengingat perkataan Tuhan dan menjadi pribadi yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Bersaksi itu tidak sulit, menceritakan apa yang kita alami di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur buat firman-Mu di awal pekan ini. Hamba berdoa untuk setiap anggota tim Pelita Kasih yang ada di Provinsi Gorontalo. Tuhan kiranya memberkati, memberi kesehatan, kekuatan, dan memberi kami daya ingat yang kuat akan kebenaran firman Tuhan, pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan. Sehingga dengan adanya pengalaman itu, kami boleh bercerita, kami boleh bersaksi, kami boleh berbagi dengan orang yang kami jumpai, siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kami bersyukur, ini doa kami. Kami melangkah bersama-Mu di dalam minggu ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman
Demi nama Tuhan Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikianlah renungan di awal pekan ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.